Masih membahas mengenai vonis ringan dan miris dari Harvey Muiz bersama dengan pakar hukum pidana Kang Asep. Kalau Kang Asep menilai sendiri, mengapa ini vonisnya bisa begitu jauh dari tuntutan jaksa? Ya, yang pertama pasti yang tahu hakim itu sendiri. Tapi kan putusan hakim itu rasio disidendinya alasannya harus logis. Kalau nggak logis, pasti ada sesuatu. Itu pasti. Nah, kejahatan ini, ya kejahatan merugikan keuangan negara 300 triliun. 300 triliun itu kalau jadi tukang es, berapa tukang es bisa umroh berkali-kali gitu kan. Artinya apa? Ketika kerugian negara semakin tinggi, berarti hukumannya harus semakin tinggi kan? Ancamannya kan berat. Masa dihukum 6,5 tahun? Tadi kalau tadi dibandingkan dengan luar negeri, bandingkan aja kejahatan-kejahatan kita ya. Dari mulai Hambalang, EKTP, kemudian lebih jauh BLBI. Itu hukumannya berat semua. Ya, malah kan ada yang hukum seumur hidup dulu kan. Nah kalau sekarang 6,5 tahun itu ya mungkin dulu. Karena orang-orang hukum itu tidak belajar matematik. Artinya nggak bisa ngitung. Kan harusnya semakin tinggi hukumannya itu berpikir sederhana saja. Jadi kalau hukumannya ringan, pertama jaksa harus banding. Ya, artinya hukumannya ringan karena merugikan hajat hidup orang banyak tadi kan. Yang kedua ya, ada apa dengan putusan? Kok bisa setengahnya? Kalau setengahnya sekarang jaksa tidak banding, pertanyaan juga. Ya, ini ada apa juga gitu. Nah, yang ketiga gitu kan, kalau hukuman ringan ini dibiasakan tidak dibandingkan dengan putusan-putusan korupsi lainnya yang merugikan negara di bawah itu, hukumannya lebih berat dari itu ada sesuatu yang janggal gitu. Oke, jadi tidak logis ya Kang ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Hambalang, Angelina Sondakh, itu Angelina Sondakh bahkan single mother ya. Dan anaknya masih kecil. Nah, alasan yang digunakan dia juga punya tanggungan keluarga tuh, itu sebenarnya alasannya bagaimana ya Kang? Semua orang punya tanggungan keluarga soalnya. Ya harusnya dipikirkan, siapapun juga tanggungan keluarga punya tanggungan. Ketika tanggungan keluarga melakukan korupsi ya risiko gitu kan. Siapapun juga ya, entah laki entah perempuan dia korupsi, dia pasti kebanyakan punya tanggungan keluarga, malah kan keluarganya ikut-ikutan juga. Jadi jangan dipertimbangkan ketika keluarganya dulu menikmati, sekarang melakukan perbuatan ketahuan tapi dibebankan seolah dikasihani. Tidak, harus tanggung juga justru keluarga. Makanya itulah dihukum dikena keturutsertaan, pencucian uang dan sebagainya. Artinya apa? Justru ketika dia punya tanggungan, dia harus pikirkan juga tanggungan lain, yaitu rakyat semesta ini kan. Jangan sampai rakyat tangis gara-gara hukumannya ya ringan begitu gitu. Iya, oke. Kalau misalnya kita bandingkan juga misalnya Kang Asep dengan kasus Asabri, merugikan negara 2,27 triliun, Jiwasraya 16 triliun. Nah, namun membuat tersangkanya itu dihukum penjara seumur hidup. Padahal itu kasus yang kita memang waktu ini nilai sudah besar ya kerugian negaranya. Nah, ini ada yang lebih besar lagi, tapi hukumannya ringan. Apakah memang seharusnya hukuman yang diterima itu seumur hidup, Kang Asep? Melihatnya bagaimana? Ya harusnya seumur hidup. Bahkan sebenarnya ya, ini tidak, kalau dibandingkan Asabri lebih ringan ya. Karena lebih ringannya kenapa? Dia itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut timah, kekayaan alam yang program sekarang pemerintah mau hilirisasi ternyata dikorupsi. Kalau itu Asabri terlepas apapun itu korupsi juga. Cuma dia menyangkut kekayaan hajat hidup orang banyak yang harusnya pertimbangannya tadi mengkhianati rakyat, ya, merusak kehidupan bangsa yang harusnya untuk kepentingan rakyat, hanya dinikmati oleh segelintir orang dan nilainya sangat fantastis sekali kan. Tapi kalau itu hukumannya ringan, itu kan nggak masuk, tadi saya katakan nggak masuk logis gitu kan, nggak logis berpikirnya. Ya, oke, Kang Asep. Dan juga memang banyak pihak yang terus mengkritisi ini, tidak hanya politisi, tidak hanya anggota DPR, tapi juga ada sejumlah masyarakat. Pemirsa yang akan kita dengarkan pernyataan yang berikut ini. Indonesia merugikan negara dan nggak sedikit gitu, dia menikmati hasilnya gitu. Emang seharusnya untuk koruptor itu kan jatuh hukuman yang lebih pantas gitu ya Mbak. Cuman satu ya untuk apa ya, untuk memberikan efek jerah lah intinya gitu, biarpun para koruptor kita itu jangan seperti itu loh gitu, bahwa dengan gitu dia kan bisa merugikan untuk semuanya gitu, terutama untuk negara, untuk apa. Gak bisa berharap banyak ya sama sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah jelas-jelas sebegitu besar yang merugikan negara tapi masih didiskon-diskon, ya kita juga cuma bisa kritisin jadi penonton aja lah. Ya, itu masyarakat saja menilainya seperti itu ya, miris dan lain sebagainya. Nah, Kang Asep, ini belum terlambat kan Kang Asep, di tengah banyak kritik seperti ini seharusnya masih bisa dilakukan upaya banding oleh jaksa kan?
Ya, harusnya jaksa nanti banding. Kalau nggak banding jadi tanda tanya. Justru kalau banding mudah-mudahan ditambah gitu kan. Ditambah hukumannya dimaksimal. Itu yang kita berharap. Tapi kita kan sekarang kan PTMA lagi musim diskon. Karena diskon Natal, diskon Tahun Baru. Jangan itu yang kita berharap. Maka tadi wajar ya masyarakat sekarang pesimis, meringis, nangis. Bahkan ya sudahlah kita yang waras ngalah lah gitu kan. Karena susah. Sekarang kan penegakan hukum ya sudah dalam titik nadir, orang sudah tidak percaya lagi ke lembaga penegak hukum karena tadi dipertontonkanlah ya korupsi yang begitu fantastis tadi dengan hukuman yang sangat tidak elok gitu. Makanya saya bilang jaksa harus banding cepat, tapi kalau nanti sampai dikurangi lagi ya kasasi dikurangi lagi ya sudah mau apa lagi. Oke, masih ada harapan tidak Kang Asep? Apa yang bisa kita lakukan Kang untuk terus memberikan tekanan di kasus ini begitu? Ya kalau saya sih harapan harus ada, optimis harus ada. Cuman saya ragu kayak dulu gitu kan. Pasti ujungnya nanti kalau di Mahkamah Agung ya diskon lagi. Ya jangan dong Kang. Oke, kalau begitu langkahnya harus bagaimana Kang? Ya, sekarang nanti jaksa harus benar bikin pertimbangan memori bandingnya harus hati-hati, harus jelas, tegas, tuntas. Artinya apa? Rinci nih, pertimbangan hakim itu ada kesalahannya di mana tadi ya. Hal yang meringankan, hal yang memberatkan diuraikan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Perbuatan itu nilainya sangat tinggi. Kemudian juga, nah di Mahkamah Agung ada pedoman menghukum itu ya untuk pasal 2 dan pasal 3. Ketika kesejahatannya sekian, hukumannya sekian. Nah, ketika ini dilanggar oleh hakim yang bersangkutan, maka pengadilan tinggi harus berani membatalkan putusan. Jadi artinya memori banding dari jaksa tadi ya harus berani mengkuliti putusannya ya. Jadi artinya ini kesalahannya di sini loh, pertimbangannya di sini. Nah, kalau itu kuat tapi nanti masih hakim tingginya ternyata masih katakanlah misalkan dikurangi, ya di memori kasasi harus lakukan lagi. Kalau masih dikurangi, nah berarti ada yang salah. Ini bukan salah di hukumnya, salah di penegak hukumnya. Karena jelas, tegas, tuntas tadi ya sangat-sangat terlalu kelihatan lah kalau hukumannya ringan terhadap putusan yang menyangkut nilainya triliunan, itu ya nggak usah kuliah fakultas hukum lah. Mungkin kita orang-orang hukum harus pindah kuliahnya ke fakultas matematik gitu. Oke, Kang Asep terakhir apa yang bisa kita catat dari kasus ini untuk sistem peradilan Indonesia yang lebih baik ke depannya? Kita sudah belajar dari kasus Surabaya dan kasus-kasus lain. Jangan diulangi lah Anda ini. Udah bukan waktunya hitung matematik. Udah waktunya jangan pakai pertimbangan ekonomis, tapi pakai pertimbangan yuridis. Ya kalau nggak ada apa-apa ya hukuman berat. Ya kalau ada apa-apa masa harus ringan gitu. Itu aja. Belajarlah. Jangan jatuh yang kedua kalinya. Mahkamah Agung sedang tidak dipercaya oleh publik dengan kasus-kasus yang sekarang naik ke permukaan itu. Nah, jangan dilakukan lagi di perkara korupsi. Sudah ada perkara pembunuhan dijual mayat ya dengan harga yang begitu, nilainya begitu. Nah, sekarang masa perkara korupsi masih mau jualan? Udah ada hakim agungnya kena lagi kasus korupsi. Masa akan kena lagi nanti ya? Saya kira pembelajaran berharga dari kasus ini jangan diulangi terhadap koruptor tuh ya, harus dihukumnya maksimal, miskinkan dia ya, hukuman maksimal. Jangan sekarang istilahnya ya yang penting kembalikan pakai damai, nanti dikasih abolisi amnesti. Ya sudahlah pakai kwitansi aja terakhir. Baik Kang Asep, kita berharap ya ada langkah hukum yang tepat ke depannya dan jaksa ini segera mengajukan banding. Pakar hukum pidana Asep Iwan Irwan, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.